Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Widodo dengan NIM 200905097. Setiap daerah memiliki rumah adat yang menjadi kebanggaannya tersendiri dan mengandung filosofis kehidupan masyarakatnya. Begitupun dengan suku Karo. Tepat di belakang saya saat ini adalah rumah adat Siwalu Jabu yang merupakan rumah adat dari suku Karo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan arsitektur tradisional rumah Siwalu Jabu tersebut. Kemudian, di sini saya akan membahas relasi antara bentuk, fungsi, dan makna dari rumah Siwalu Jabu. Mari kita simak. Rumah Siwalu Jabu adalah rumah adat tradisional Batak Karo. Rumah ini memiliki arsitektur yang khas dan motif ornamen yang beragam. Rumah Siwalu Jabu memiliki makna yang dalam bagi masyarakat Batak Karo. Rumah Siwalu Jabu merupakan rumah adat suku Karo yang memiliki arti rumah besar, terdiri dari 8 ruangan dan terdapat 8 kepala keluarga yang tinggal di dalamnya. Dan masing-masing keluarga memiliki peranan tersendiri di dalam rumah. Dalam pengertian masyarakat Karo, keluarga sama dengan Jabu, yang berarti satu rumah tangga. Rumah Siwalu Jabu yang saat ini diamati sudah berusia lebih dari 120 tahun. Bentuk dari Siwalu Jabu mengambil desain rumah panggung. Selain itu, dalam pembuatan rumah adat ini tidak menggunakan paku satupun. Material yang digunakan untuk membangun rumah adat ini terdiri dari kayu untuk tiang, kerangka, lantai dan dinding, bambu untuk kerangka atap dan teras, serta ijuk untuk bagian atap yang dianggap tahan dari terik dan hujan. Kemegahan rumah adat Siwalu Jabu dapat dilihat pada bagian atapnya yang memiliki hiasan dari anyaman bambu yang diberi bentuk-bentuk khusus sebagai simbol dari kesatuan hidup masyarakat setempat. Bagian hiasan ini disebut oleh masyarakat Karo sebagai ayu, sedangkan atap berbentuk segitiga, tempat diletakkannya ayu disebut dengan lambe-lambe. Jika diperhatikan, bentuk rumah Siwalu Jabu ini menyerupai orang yang sedang duduk sambil menangkupkan kedua tangannya di dada. Pada setiap sudut atap rumah Siwalu Jabu tertancap ornamen kepala kerbau. Kepala kerbau memiliki hubungan sistem kebudayaan masyarakat Karo. Kerbau sangat dihargai di tanah Karo. Kebanyakan rumah menyimpan tanduk kerbau. Ia dianggap sebagai simbol kemakmuran. Kerbau juga dianggap sebagai unsur kepentingan dalam kebudayaan suku Karo. Kepala kerbau di setiap sudut atap rumah Siwalu Jabu memiliki makna tolak bala. Dengan begitu, masyarakat Karo percaya bahwa penghuni rumah akan terhindar dari hal-hal mistis. Penggunaan ijo pada atap rumah ialah karena dahulu masyarakat Karo membangun rumah adat seutuhnya berbahan dari alam. Selain itu juga, ijo dipilih karena dianggap efisien, tahan lama, dan sangat cocok dengan iklim di tanah Karo. Ijo dapat menyerap panas sehingga ruangan tetap adem di siang hari. Ia juga mampu menahan air hujan. Hal yang menarik lainnya ialah lukisan atau motif di atap yang terbuat dari bahan alami seperti arang, sirih, daun-daunan, dan lain sebagainya. 5 warna dalam lukisan ini memiliki makna marga silima, yakni marga induk di dalam suku Karo. Merah melambangkan marga Karo-Karo, hitam melambangkan marga Sembiring, hijau melambangkan marga Perangin-angin, kuning melambangkan marga Ginting, dan putih melambangkan marga Tarigan. Kemudian di atap Siwalu Jabu juga terdapat pengerat-rat. Pengerat artinya pengikat. Ornamen berbentuk cicak sekaligus sebagai pengikat atau pengganti paku. Ornamen ini terdiri dari warna merah, putih, dan hitam. Motif pengerat ini dibuat dari tali ijo berwarna hitam. Tali tersebut dirajut dengan cara melubangi derpih atau dinding rumah, membentuk segitiga wajib dan sekaligus sebagai pengikat derpih. Sesuai kepercayaan masyarakat Karo, cicak dianggap mampu menempel dan hidup di mana saja. Rumah adat ini memiliki bentuk dinding yang dimana bagian bawah lebih kecil, namun semakin ke atas semakin melebar seperti bentuk trapesium. Dinding rumahnya tidak berdiri tegak lurus, melainkan dengan sudut kemiringan 120 derajat. Panjangnya sekitar 17 meter, lebarnya sekitar 12 meter, dan tingginya 12 meter. Semua dimensi dalam rumah adat ini didukung oleh 25 tiang pondasi kayu yang hanya berdiri di atas umpuk batu. Ornamen pada rumah adat Siwalu Jabu lebih dominan ke warna merah, hitam, kuning, hijau, dan putih. Untuk ornamen gambar pengerat tersebut dominan dengan warna merah, putih, dan hitam. Sedangkan ornamen yang dipahat di papan besar keliling tersebut bermakna keindahan, kekeluargaan, dan keharmonisan yang mengandung unsur mistik untuk menjaga pemilik rumah dan sebagai pengerat sistem kekeluargaan pada masyarakat Karo. Ornamen yang terdapat pada rumah adat Siwalu Jabu antara lain ornamen bindu matanga, ornamen embun sikawitan, ornamen bendi-bendi, dan banyak lainnya. Pembuatan ornamen ini dibuat dengan teknik memahat sedetail dan serapi mungkin di atas kempawa atau kayu yang sudah tua. Ukiran kayu ini menggunakan kayu utuh tanpa sambungan dengan panjang 14 meter dan lebar 16 meter. Rumah adat ini berbentuk rumah panggung yang memiliki kolong di bawahnya. Dahulu, kolong ini digunakan untuk menyimpan hewan ternak seperti babi, kambing, ayam, dan lainnya.
Namun saat ini kolong ini sudah tidak digunakan untuk hewan ternak dengan alasan menjaga kesehatan. Kandang untuk hewan ternak dibuatkan khusus terpisah dari rumah. Pada bagian kolong rumah ini juga terdapat 25 pondasi atau pilar yang terbuat dari kayu besar sebagai penopang rumah. Antara tiang-tiang pondasi dan batu atau umpuk-umpuk diberi ijuk agar kayu pondasi tetap kering. Ijuk tersebut juga berfungsi sebagai penghalang agar hewan melata seperti ular dan lain-lainnya tidak bisa merayap melalui tiang kayu dan memasuki rumah. Selain itu, rumah adat Silowalu Jabu diyakini oleh masyarakat suku Karo sebagai bangunan anti gempa. Inti rumah, tempat para penghuni melakukan berbagai kegiatan seperti tidur, makan, hingga memasak. Di bagian ini terdapat 8 ruangan yang ada di kedua sisi. Setiap jabu tidak memiliki sekat, akan tetapi dibatasi oleh pembatas tak kasat mata, yaitu adat istiadat yang kuat. Dengan demikian, ruang pada Siwalu Jabu memiliki nama dan aturan siapa saja yang harus menempati ruang tersebut. Pintu pada Siwalu Jabu terdiri dari 2 pintu, pintu jahe dan pintu jumblo, yang masing-masing berukuran 1,5 meter. Terdapat di bagian depan dan bagian belakang rumah. Karena ukuran pintu yang terbilang kecil, seseorang yang hendak memasuki rumah harus sedikit membungkuk. Hal tersebut sebagai simbol penghormatan kepada pemilik rumah. Total jendela di rumah ini ada 12 jendela berbentuk persegi panjang. Uniknya, jendela pada rumah adat ini tidak seperti jendela pada umumnya. Jendela dibuka dan ditutup secara vertikal. Pada bagian tengah rumah adat Siwalu Jabu ini terdapat celah seperti parit yang disebut papan tonggak. Parit ini digunakan sebagai jalan di antara kedua sisi rumah, sekaligus sebagai pembatas sisi tersebut. Lantai pada rumah ini pun terbuat dari kayu atau papan yang tebal dan disusun dengan rapi tanpa menggunakan paku satupun. Siwalu Jabu terdiri dari satu ruangan besar terbuka. Jika melihat atap dari sisi dalam rumah, maka terdapat pondasi atap dengan kayu-kayu yang besar dan tebal. Kayu tebal yang disusun secara vertikal, ada 12 pondasi kayu besar, dan ada 5 kayu besar yang tersusun secara horizontal. Setiap 2 jabu memiliki satu dapur atau dalikan di bagian depan yang dapat digunakan bersama oleh 2 keluarga. Tepat di atas tungku, terdapat para yang berfungsi sebagai tempat penyimpan kayu bakar yang digunakan untuk memasak. Total dalihan pada rumah adat ini ialah 4 dalihan yang digunakan oleh 8 keluarga. Langit-langit pada rumah Siwalu Jabu ini memiliki tinggi sekitar 10 meter, terdiri dari banyak kayu-kayu dan bambu-bambu yang disusun sedemikian rupa demi menyokong pondasi dan pilar-pilar rumah agar rumah adat menjadi lebih kokoh. Pada bagian depan pintu rumah terdapat ture atau teras yang terbuat dari bambu yang dibiarkan berbentuk bulat kemudian disusun rapi dan tersambung ke tangga untuk memasuki rumah. Ture terdapat di bagian depan rumah dan belakang rumah. Terdapat 2 tangga di sini, di pintu depan dan pintu belakang. Demikianlah pemaparan arsitektur tradisional rumah Siwalu Jabu yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.